Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Nak? Baik. Alhamdulillah. Bella, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Bella, Bapak absen dulu ya. Yang namanya disebut tunjuk tangan ya. Arkan, Aurel, Ayla, Zahira, Iqbal, Ridho, Sandy, Surya. Bella, anak-anak, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Sekarang Bapak mau nanya sama kamu. Lah pernah kan main HP kan? Siapa yang rumahnya lah sudah dikasih HP sama ayah dan ibunya? Yang punya HP sendiri, tunjuk tangan. Belum. Tapi lah sudah pernah main HP? Pernah. Oke. Sekarang Bapak mau nanya dulu. Kalau memang punya HP, kamu gunakan HP itu untuk nonton atau untuk main game? Main game? Game apa? Free Fire. Tahu Bapak? Kamu tuh main Free Fire kan? Terus main ML, Mobile Legend. FF itu apa? Ya ada apa? FF itu apa? Free Fire. ML, Mobile Legend. Terus apa lagi? PUBG. Selain itu, kalau yang cewek kamu main apa? Jadi kalian itu sudah bermain gadget. Ibarat kata, gadget tuh barang-barang kayak misal laptop, tablet, handphone, ya, apapun yang berkaitan dengan aksesoris itu namanya gadget ya. Dan kalian ini ibarat kata sudah menjadi generasi yang pasti akan bersentuhan dengan teknologi. Dan mungkin kedepannya, mungkin anak-anak kamu ya bisa jadi tidak akan lagi bermain pakai handphone, bisa jadi sudah main apa namanya? Main main pokoknya di layar tuh langsung ada main layar ya, kayak gitu. Bisa jadi pakai telepati mungkin, bisa jadi kan. Nah, kalau misalkan memang teknologi sudah berkembang maju. Nah, tapi anak-anak sekalian, misalkan contoh kalian main Free Fire. Di situ kan ada tombol-tombolnya kan? Ada tombol maju. Kamu analog kan? Terus ada tombol tembak, ada tombol keker. Nah, coba misalkan kamu main game itu, kamu maju, dia mundur. Kamu tembak, dia nunduk. Kamu tekan itu. Kalau misalkan seperti itu, enak gak mainnya? Nggak enak kan? Karena apa yang kita perintah malah tidak dikerjakannya. Lain diperintahkan, lain yang dikerjakan. Contoh, misalkan Mobile Legend. Bapak juga main Mobile Legend. Misalkan kita mau basic attack, misalkan kita main Layla. Basic attack itu tembak. Dia malah mundur. Kita mau ulti, dia malah skill 1. Nah, ibarat kata apa yang kita perintahkan, lain yang dikerjakan. Nah, itu pasti bukan sistem komputer. Karena kalau komputer tuh kalau kita nyuruh A, pasti keluarnya A. Kalau kita menyuruh B, pasti disuruhnya B. Itulah kenapa kita suka bermain game.
Ya, kenapa begitu suka main game? Karena game itu sesuai dengan perintah kita. Makanya kalau perintah kamu gagal juga. Contoh, sudah tahu posisi musuh di depan, kamu diam saja atau salah nembak, itu komputernya yang salah atau kamu yang salah? Kita yang salah, nak. Musuh kan ada kan kekerannya kan, tembaknya basing-basing. Itu bukan komputer yang salah, jari kamu yang mengarahkannya salah sasaran. Itulah kamu yang kena headshot, bukan kamu yang headshotkan orang, karena kamu tidak tepat sasaran. Salah komputer apa salah kamu? Salah kitanya. Berarti komputer itu sistemnya menuruti apa yang dikehendaki oleh pemain. Misalkan kita dekat mobil, ada tombol kan untuk masuk kan? Misalnya kita mau maju, dia mundur. Mana enak main situ? Bingung kita. Misalkan lagi di pesawat, disuruh pencet turun, ini tidak turun-turun. Gimana itu? Ibarat katakan seperti itu. Maka coding, kita masuk ke pembelajaran coding. Itu bagaimana kita tahu bahwa coding itu sebenarnya adalah kode atau perintah. Ya, kecerdasan artifisial itu adalah bagaimana sebuah komputer itu memiliki kecerdasan untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Tujuannya apa? Kamu belajar coding nih. Tujuan pembelajarannya. Ada yang tahu? Tujuan pembelajarannya yaitu supaya kamu dari pemerintah itu meminta supaya anak Indonesia kalau diperintahkan lakukan sesuai apa yang diperintahkan. Contoh, misalkan Bapak sebagai guru. Misalnya, Sandy. Misalkan ambil sampah di depan. Kalau misalkan contoh, Sandy malah pergi ke kantin. Itu benar apa salah? Salah. Kenapa? Bapak memberi kode. Sandy, kode Bapak apa? Ambil sampah di depan. Perintahnya apa? Mengambil sampah. Tapi yang dilakukan Sandy ke kantin. Berarti itu tidak melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Tapi misalkan contoh, anak-anak kerjakan PR halaman 6 sampai 10. Misalkan contoh, minggu depan kumpul. Kemudian datanglah minggu depan yang akan datang, tiba waktunya dikumpul. Ternyata yang dia kumpulkan halaman 10 sampai 12. Yang dikerjakannya. Itu betul apa salah? Oke, dia sama-sama mengerjakan PR. Tapi karena halamannya salah, berarti outputnya salah. Maksudnya apa? Ya hasilnya beda. Bapaknya minta dari halaman berapa, dia kerjakan halaman berapa. Bapak misalkan, kamu hafalkan surat Wadduha. Kamu peci surat Qul Huwallahu Ahad. Pak, aku hafal Pak, yang Pak suruh kemarin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Atau misalkan di depannya betul, di tengah-tengahnya salah. Wadduha wal-laili idza saja lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sama-sama salah. Ya. Makanya kalau misalkan kita itu disuruh sama pemerintah supaya anak Indonesia bisa menjadi anak yang kalau disuruh melakukan sesuatu, kerjakan sesuai apa yang diperintahkan. Kalau ada masalah, kita bisa memecahkannya. Bukan berarti, ini ada vas bunga, kamu pecahkan. Bukan macam itu. Misalkan, coba buat buat gambar di HP, kamu pecahkan HP-nya, bukan. Tapi kan Pak katanya memecahkan masalah. Ya udah aku pecahkan Pak. Kaca rumah kamu tuh yang kamu pecahkan Pak. Ya jangan, itu namanya merusak. Memecahkan masalah. Sebenarnya bukan memecahkan juga. Ibarat kata menyelesaikan masalah. Diselesaikan masalah itu.
Misalkan ada kawan kita lagi main bola, dia menendang dengan kekuatan super. Bukan cuma memecahkan masalah, memecahkan kaca. Kemprang. Gitu gimana penyelesaian masalahnya? Tenang be. Gimana? Yang pertama, ayo sebelum tanggung jawab, oke. Yang pertama tuh bersihkan dulu kaca-kacanya ya. Ya, kaca-kaca berserakan. Masa tidak dibersihkan? Bersihkan dulu. Udah dibersihkan, kacanya dibuang dulu kan ke tempat sampah yang kira-kira jangan sampai dipijak orang. Kemudian apa lagi? Baru tanggung jawab. Ataukah dia seorang yang memecahkan mengganti, atau kalau dia kurang mampu, siapa yang main satu klub tadi itu main, hitung misalnya 10 orang, ya udah 10 orang nanti sokongan duit untuk membeli kaca, untuk mengganti kaca yang pecah, macam itu. Jangan ditinggalkan seorang, nangis dia ya, nangis dia ya. Jadi tujuan pembelajaran kita cuma satu aja, cuma berapa, yaitu supaya kamu bisa mengerti bagaimana sistem kerja komputer tuh. Bisa tidak kamu mengerjakan suatu pekerjaan seperti layaknya komputer? Bisa. Contoh, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, pegang rambut, pegang hidung, pegang hidung, angkat kaki. Oke, dah. Jadi perintah ya, tidak usah kamu melihat unsur-unsur lain. Apa yang diperintahkan itu. Yang paling buat ngeco tuh kalau anak kelas 1 sampai anak kelas 2 itu mudah buat ngeconya. Pegang hidung, ngikut dia gini. Pegang mulut, sini semua dia. Karena yang dia lihat itu yang lebih masuk kotak. Dia tidak dengar dia tuh. Angkat tangan kanan, kiri dia. Ngapa? Misalkan bapak kanan, dia kiri. Tahu tidak kenapa? Karena dia ngikut pak. Kalau ini kan tangan kanan pak. Sangkonya pihak sini. Coba kamu angkat tangan kiri. Sangko itu. Padahal kalau gini, tangan pak itu kan harusnya sebelah gini. Biasa anak kamu juga kayak gitu. Waktu kamu kelas 1, angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan, sama aja. Nanti ketika mereka besar baru mereka ketawa. Duh, alangkah bodohnya aku nih. Tangan kanan, tangan kiri aja belum tahu. Ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Ini soal masih perintah nih, makanya fokus ya. Coba, ini ada kode. Kalau misalkan Pak ngomong tepuk tunggal 1, tepuk gini. Ya, tepuk tunggal. Kalau tepuk ganda itu 2 kali. Tepuk ganda. Ya, tepuk ganda 2 kali. Terus kali. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Oke. Ada satu lagi, tepuk hampa. Tepuk hampa itu gini, dia tidak ada suara karena memang tidak ada kena. Tepuk hampa. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Oke, coba Bapak akan kasih agak cepat dikit ya. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Siapa? Surya. Salah, berarti Surya belum konsentrasi. Tepuk hampa. Tepuk tunggal. Mana? Tepuk ganda. Serempak, jangan sampai kamu yang terlambat. Makanya otak itu harus konsen. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Tepuk tunggal. Berarti masih anak kelas 1. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kita hari ini belajar coding dan kecerdasan
Kecerdasan artifisial. Kamu pernah? Atau kalau misalkan ini serapan bahasa Indonesianya, anak. Kalau Bapak belajar waktu di pelatihan kemarin, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu AI. Mungkin kamu udah tahu kan? AI. Itu artificial. Itu intelligent. Intelijen. Ya sama aja. Intelijen itu apa, Pak? Kecerdasan. Intelijen. Kamu orang yang intelijen. Berarti kamu orang yang cerdas. Ya. Bukan kamu orang deterjen. Kalau deterjen itu adalah sabun cuci. Yang cewek sering enggak nyuci baju? Kamu cewek? Ada. Oke. Siapa di sini yang pernah nyuci baju di rumah? Ayo, tunjuk tangan. Rajin. Oke. Kamu sering nyuci baju? Sering nyuci baju. Nah, nyuci baju itu ada urutannya atau sembarangan? Ada urutannya. Nah, nggak bisa kalau misalkan nyuci baju tanpa urutan. Ya. Apalagi kalau kita belajar agama. Itu urutan dalam mencuci baju itu bisa menentukan ataukah baju kita itu suci atau tidak. Suci, bersih dengan suci itu beda ya. Hati-hati. Surya jangan main-main lagi. Jangan main cuel-cuel. Awaklah besar. Laki-laki nggak boleh nyonyol cewek tuh. Ya. Berdosa ya, nggak boleh cuel-cuel ya. Nyonyol Laurel. Dah. Tangannya diam. Nah, Ridho jangan tidur lagi. Ya. Kecerdasan artifisial. Tapi kita nggak bahas tentang ini, nak. Kita hanya bahas masalah yang coding dulu. Karena kalau untuk yang AI yang KA itu pas udah SMA. Nah, nanti kamu ketahuan gak? Baru bisa. Di SMA itu sudah disuruh buat programmer. Nah, kamu disuruh buka laptop. Nah, kamu harus buat program. Kalau SMP, waktu di pelatihan kemarin Bapak mendengar kalau di SMP itu harus bisa membuat prompt. Prompt itu kalimat perintah yang kita berikan kepada misalkan ChatGPT. Pernah kalian pakai ChatGPT? Pernah ChatGPT. Nanti kalian akan disuruh misalnya ini. ChatGPT, buatkan aku gambar seekor kucing kepalanya tapi badannya badan buaya. Wah, nanti dibuatnya nih anak. Itu di SMP. Langsung ChatGPT akan memprogram dibuatnya. Tapi kalau misalkan perintah kalian itu cuman umum, nanti beda-beda. Mungkin kucingnya ada kucing oranye, ada kucing hitam. Tapi kalau kita lebih detail, tolong buatkan kucing kepalanya itu warnanya kuning kepalanya. Ya. Matanya biru. Wah. Lidahnya lidah ular, nanti buatnya. Terus buaya berbadan hitam misalkan. Berkaki singa. Wah, itu akan dibuat ini. Ya. Berekor cicak. Detailnya kan. Nah, nanti dibuatnya sesuai dengan karakter. Kadang ada misalkan kalau misalkan kita mau buat misalnya buatkan satu ekor kucing. Ya, kadang ada dibuatnya kucing kecil atau kucing yang oranye. Lalu kita buatkan kucing lagi, dibuatkan kucing yang abu-abu, buatkan kucing lagi, kucing yang hitam. Ya. Jadi kita akan belajar tentang coding. Coding itu dari kode. Kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini pasti ada kode-kode. Contoh, kamu kalau mau masuk WC di mall, itu pasti ada kode. Bapak gini ya, contoh. Jangan dijawab dulu. Ini kode. Paham kamu kan? Ada gambar satu, ada gambar yang kedua. Kalau kamu salah memahami kode,
Nah, selesai kita nak. Contoh, yang ini kode untuk apa? Ya, WC laki-laki atau lanang. Kalau yang seperti ini kode untuk cewek perempuan. Kalau kamu di dunia ini kamu nggak paham maksudnya ini, nah, misal Rido pura-pura jadi orang buta. Nah, nggak boleh Rido pura-pura masuk, teriak semua cewek itu. Wah! Dilempar sepatu Rido. Oh, Rido keluar tuh lah babak belur. Rido, oh, ngapo? Ditinju galo. Sama cewek. Kalau cewek bedanya, kalau cewek masuk ke kamar wis cowok, ceweknya teriak, padahal dia sendiri yang salah masuk. Paham kan? Itulah cewek tuh apapun tuh teriak tuh lah. Jadi kalau misalkan ada cowok teriak, aduh cicak jatuh, dus, berarti ada benih-benih cewek berarti. Lebay, ada cicak plek. Nah, itu lanang tuh diambil. Dimakan enggak? Jangan. Tapi kamu tahu kan kalau cicak itu kalau kita pegang ekor, dia akan memutuskan ekornya sendiri untuk bertahan. Yo, tumbuh lagi, tapi hilang. Hidup lagi. Lucu. Kadang kalau misalkan iya. Mau bergeliat. Berarti setiap apapun yang ada di dunia ini pasti ada kode. Ya, sekarang kita tahu kode. Kalau misalkan gini, Bapak kasih kode. Misalnya gini. Apa artinya? Ya, no smoking itu apa artinya? Jangan merokok. Berarti di daerah itu tidak boleh ada asap rokok. Itulah namanya kode. Kita harus bisa memahami. Oh, itu kode. Ya. Paham enggak? Paham. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang bagaimana kamu bisa memahami sebuah kode, yaitu dengan arah mata angin. Bapak nanti akan ada game. Ya. Kamu tahu arah mata angin? Tahu. Ya. Coba kita buat dulu arah mata angin. Biasanya umumnya orang itu cuma mengenali 4 mata angin. Rido, jangan tidur. Kalau ke arah atas ini apa namanya? Utara. Kalau ke sebelah sini? Timur. Kalau di bawah? Selatan. Ini kalau kita melihat sebuah peta ya. Tapi kalau petanya dibalik, kalau panggil Arya. Hah? Arya. Boleh. Arya, maju dulu. Ya. Angin. Oke. Kemudian kalau ke sebelah sini barat. Oke, di sini sebelah barat. Nah, ternyata arah mata angin itu bukan cuma 4, tapi mereka itu ada 8. Nah, ada di antara utara dan barat, antara timur selatan, antara selatan dan barat, dan antara utara dan timur. Kalau utara dan antara utara dan timur ini disebut apa? Nah, Ridho, posisinya timur laut. Ya. Kalau selatan ke timur, tenggara. Kalau misalkan selatan ke barat, barat daya. Kalau dari barat ke utara disebut barat laut. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa ini merupakan arah mata angin. Mata angin, bukan arah matahari ya. Ya. Contoh, Bapak berada di sini.
dan kue berada di pihak Bapak ini, maka Bapak harus mengarah kemana? Harus mengarah kemana? Harus mengarah ke barat lah, barat laut. Ya. Misalkan contoh, misalkan di sini ada mobil, di sini ada motor. Kalau Bapak ke tenggara, Bapak akan menemui. Kalau Bapak mengarah ke tenggara, Bapak akan menemui. Ayo, motor apa mobil? Motor. Tenggara itu mana? Sini kan? Kalau Bapak mengarah ke selatan, Bapak akan menemui ya mobil. Storm, oke lah. Kalau bahasa Bapak, car. Tahu car? Car itu adalah mobil. Kalau kue bahasa Inggrisnya apa? Cat. Cat itu kucing. Cake. C-A-C-K-E-K. Cake itu nah. Cake. Tapi kamu tuh harus tahu bahasa Inggris. Nanti kamu ngomong, this is cake. Cake. Ya, cake. I want a cake. Aku ingin sebuah kue. Cake. Bukan I want a cake. What a cake? Ya. Siapa? Surya. Dorong saya. Aduh. Ya, jadi ini adalah beberapa mata angin. Kemudian contoh, kalau misalkan kalian mau membuat sebuah persegi panjang, maka kalau misalkan titik tumpu kalian dari sini dan pertama harus mengarah ke sini, arah mana dulu yang harus kalian tempuh? Timur ya, timur dulu. Kemudian ke selatan. Kemudian barat. Oke. Kemudian utara. Ya, maka ini akan menjadi sebuah bangun persegi panjang. Kalau misalkan Bapak gini, kamu mulai dari sini, maka kamu harus menuju ke mana? Timur laut. TM aja ya, TL. Kemudian ke selatan, S. Kemudian kemana lagi? Kan sini timur laut, selatan, terus timur laut lagi. Kemudian mana? Selatan. Kalau misalkan kalau dari sini kita buat B, S, TL, T, akan jadi seperti apa? B, barat. S, ke bawah kan? TL, T, jadi tidak ini? Nggak jadi. Jadi kalau Iqbal badan ya nak, ayo. Kakinya bagus-bagus, masuk kakinya lebar macam itu, ya. Ini nggak usah kayak gitu nih, nggak usah terlalu rapi nih, ya. Jadi ini adalah contoh kalau kita mau membuat sebuah perintah, kalau beda perintahnya maka akan menghasilkan gambar yang berbeda, ya. Nah sekarang kalian buka bukunya, buku sama pena.
Sudah? Sudah buku sama pena ya. Jadi gini. Bapak akan membuat kalian menjadi sebuah kelompok karena kalian ini kan 8. Jadi dibagi kalau 2 orang itu jadi 4 kelompok. Supaya mudah, Bapak baginya yang dekat aja ya. Misalkan Rido dengan Zahira satu kelompok, Arkan dengan Ayla satu kelompok, Sandy dengan Iqbal satu kelompok, Zahira dengan Surya satu kelompok. Ya. Ayo, mohon maaf, Aurel dengan Surya satu kelompok. Ingat, itu kelompok kalian. Kalian, ya, Bapak minta hafalkan dulu, ya, hafalkan dulu yang arah mata angin, ya, arah mata angin itu Bapak kasih waktu sekitar 2 menit, hafalkan dulu. Hafalkan, sini timur laut, sini barat laut, atas. Hafalkan dulu. Ya. Belum. Bapak kasih waktu 2 menit. Silahkan hafalkan dulu. Tidak usah digambar. Ya, atau mau catat dulu tidak apa? Catatlah arah mata angin supaya kalian lebih ini. Catatlah dulu. Boleh juga dicatat. Dihafalkan. Ya, arah mata angin atas utara, bawah selatan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, lihat dulu Bapak, perhatikan dulu. Jadi untuk kelompok ini kita bermain game. Bukan. Game drawing. Draw itu apa? Menggambar. Instruksi. Jadi kamu kan 2 orang, ya, ada 2 orang. 1 orang nanti akan menjadi instruksi, tukang instruksi. Yang 1 orang akan menjadi seorang drawingnya, penggambar. Contoh, misalkan ini ada orang duduk, sedangkan Bapak di sini, Bapak sebagai instruksi. Yang gambar nanti dia akan mengangkat kepalanya, jangan lihat. Kemudian di depannya kan ada kertas, ya, di depannya ada kertas. Kemudian perintahnya itu, ya, perintahnya kalian harus menyebut arah mata angin, ditambah kalimat terus, stop, ya, terus stop. Ya, turun, angkat. Jawab, perhatikan. Terus, stop, turun, angkat. Contoh. Misalkan, ketika, tapi jangan bohong ya, jangan bohong. Yang tukang drawingnya jangan ngelirik, melihat, jangan.
Misalkan tukang instruksi ngomong, turunkan. Udah turunkan kan? Arah misalkan timur, dia harus ke timur. Terus, stop. Ya, contoh ya. Misal, kalau sudah ditulis, misalnya ini, udah terbuat nih, angkat, dah, berarti selesai gambarnya. Ya kan? Misalnya gini, misalkan kita disuruh gambar segitiga, contoh, turun, terserah yang tukang instruksi mau di mana, barat, terus, stop. Kemana lagi tuh? Misalkan timur laut, terus, stop. Kemana lagi? Tenggara, terus, stop. Pasti besar setia. Kalau kalian tidak lihat, pasti agak aneh-aneh nanti gambarnya. Ya, paham? Sesuai instruksi. Paham enggak? Nah, sekarang kalian ya akan bermain game seperti itu. Satu orang harus membuat 4 gambar. Nanti diganti ya. Persegi. Ayo, Bapak. Contoh, misalkan Zahira dan Ridho. Kamu kan punya buku. Pertama, Zahira dulu yang gambar, Ridho yang sebagai instruksi. Ridho di samping Zahira. Zahira ngangkat kepala. Nah, ngomong kata Ridho. Kanan. Misalnya barat. Ya, tapi harus turunkan dulu. Turun, tep. Nah, ya, paham? Bukan kanan kiri ya, arah mata angin. Barat. Ya. Nah, sekarang siapa dulu yang mau jadi Zahira sama Ridho? Mau yang drawingnya siapa? Itu kan gambar. Zahira dulu. Oke, Zahira. Cari tempat ini. Ridho di samping Zahira dulu. Tegak. Ayla sama Arkan. Siapa duluan yang mau? Arkan jadi drawing. Kamu sebagai instruksi. Sini Ayla. Ayo, samping Arkan. Dah usah, tegak aja. Enggak apa-apa. Sandy dengan Iqbal. Oke, Iqbal sini samping Sandy. Surya dulu yang gambar. Aurel menjadi tukang drawingnya. Kamu tegak supaya tahu ya. Bapak minta sama kamu, Zahira. Dengarkan dulu. Setiap kelompok, Bapak minta pertama kamu buat ini. Ini, dan ini. Kalau sudah, baru Ridho lagi yang gambar. Ayla lagi gambar. Nanti, tulis nama ya. Nanti kamu cabikkan kertasnya. Perlihatkan dengan Pak. Paham? Nanti presentasinya. Udah. 1. Siap belum? Sekarang mulai. Ayo. Berikan perintah ini. Terus, stop, turun, angkat. Turunkan dulu. Turun. Kamu angkat kepalanya. Ayla lihat itu. Buat yang ini dulu. Lihat itu tuh. Nah. Jangan diangkat ya. Posisi jangan diangkat-angkat kalau turun. Lah, gagal lagi. Buat yang ini dulu. Ini yang pertama.
Ini yang kedua. Apa samping arah mata angin itu apa? Diam. Ayo. Belum, Pak. Selesaikan dulu. Sampai 4 gambar. Tidak. Jangan nengok, berarti tidak bisa. Berarti kalau nengok tidak boleh. Arkan ulang lagi. Arkan sering nengok. Tutup mata gini. Tidak boleh yang nengok. Yang nengok nanti matanya bintitan. Jangan lihat, biarlah sesuai instruksi. Nanti Bapak lihat betul lah instruksi Ridho nih. Jangan nak. Tidak boleh. Belum. Ya karaman lagi itu. Yang arah sini apa? Itulah kan. Tidak boleh nengok. Dah. Op. Sekarang giliran. Tukar posisi. Tukar posisi. Ayo tukar posisi. Jangan melihat, ayo Arkan. Angkat turun ya. Turun dulu, turun. Biarlah mencong-mencong turun. Udah boleh nengok. Jangan lihat Ridho. Nongak atas kepalanya. Dasar nengok Ayla. Ambil serunya aja. Kau pejam be, dah usah.
Makanya kamu tadi ngomong terus. Boleh, kan ada kalimat terus. Lagi, nomor 2 belum selesai itu. Belum dapat prediksi panjang. Lagi, turun. Nah. Nomor 2. Masih nomor 2. Belum bisa. Patah apa Iqbal ya? Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Sudah. Jangan dipegang. Ini kan aja, tutup aja. Nah. Ada. Ya, Iqbal. Duduk, Amuda duduk. Dah. 10 9 dah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 sah. Coba Zahira sama Ridho, ada. Zahira sama Ridho. Pegang punya kamu masing-masing, maju ke depan. Maju. Bal, duduk Bal. Dah, duduk. Dah. Iqbal duduk dulu. Ini adalah hasil dari kelompok Zahira dan Ridho. Gimana menurut kamu? Coba yang Zahira. Nama Zahira ini yang pertamanya betul pegang. Betul lah? Betul. Nomor 2-nya? Betul. Nomor 3? Betul ya, arahnya betul. Nomor 4? Betul. Coba yang Ridho. Nah, Ridho nih. Nama yang pertama betul nggak? Betul. Ya, nomor 2. Nomor 2 betul nggak? Salah itu. Nomor yang ketiga? Betul. Nomor yang 4? Salah. Dah, tepuk tangan lo. Arkan dan Ayla, maju. Dah. Nah, Papa minta lo diam lo, anak soleh. Coba yang Ayla dulu. Nomor pertama betul apa salah? Salah, ada lebih dikit. Nomor 2? Betul.
Betul ya, tadi nomor 2 ini salah. Yang keduanya betul. Nomor 3? Betul. Nomor 4? Belum selesai. Yang Arkan? Yang nomor pertamanya mana kan? Nih, betul nggak? Yang pertama itu atas. Betul. Yang nomor 2, Anca kan? Tinggi-tinggi. Ayo, salah, mencong itu. Nomor 3-nya? Betul. Nomor 4? Betul, walaupun enggak sempurna. Nah, tepuk tangan dulu. Kelompok Sandy dan kelompok Iqbal, maju. Ayo Iqbal, Sandy. Coba perhatikan dulu. Ah, coba yang Sandy dulu. Ah, kamu. Dah, Ridho, Ayla, Aurel, pegang. Nomor 1. Betul apa salah? Salah. Nomor 2. Salah, mencong-mencong itu. Nomor 3. Betul. Nomor 4. Salah, ada lebih 1 ya. Coba lihat yang Iqbal. Bal, coba lihat Bal. Nah, Iqbal. Mana ikannya? Nomor 1 betul apa salah? Salah. Coba buka lagi. Nomor 2. Salah betul. Salah. Nomor 3. Salah juga. Ada lebih dikit. Walaupun agak betul lah. Ah, nomor 4. Nomor 4 betul-betul salah nih. Nah, tepuk tangan dulu. Maju kelompok Surya dan kelompok Aurel. Sini. Ini. Oke, coba kita lihat. Kelompok Surya. Yang Surya nih nomor 1 betul apa salah? Betul. Kelompok 2 betul apa salah? Betul. Kelompok 3? Betul. Kelompok yang nomor 4-nya? Ah, agak pengkang-pengkang. Oke lah, salah dikit. Aurel, nomor 1. Betul. Walaupun agak salah dikit yang bawah. Nomor 2? Betul. Nomor 3? Oke, segitiga. Nomor 4? Salah. Ngapa buat perahu itu? Nah, tepuk tangan dulu. Dah, duduk. Aurel, Surya. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Oke. Sekarang Bapak ada soal, kerjakan ya. Bapak kasih 10 menit. Kalian di sini ada gambar bangun datar. Nanti kalian tulis arahnya kemana saja supaya bisa membuat gambar bangun datar. Seperti yang Bapak jelaskan. Contoh, kalau kita membuat, misalnya ada gambar ini, bagaimana bisa terbuat gambar ini kalau mulai titiknya ke arah sini? Misalkan tadi apa? Timur. Kemudian selatan. Kemudian barat. Kemudian utara. Ya, seperti itu. Kerjakan selama sekitar 5 menit. Ya, buatlah di kertas ini aja. Tulis ya. Tulis. Ya, tulis di situlah. Ya, kerjakanlah. Ah. Ya. Ah, coba lihat di sini ya. Ya, kerjakanlah ya. Ya. Kerjakanlah selama 10 menit. Nah, kerjakanlah. Diam. Ya, selama berapa? 10 menit. Ayolah. Dah, diam. 10 menit. Maaf, 5 menit. Salah perlu Bapak.
Bukan 10 menit, pantas kamu ketahui. 5 menit waktu kita udah cukup. Ya, selama 5 menit. Situlah. Ya, selama 5 menit. Kayak gini nah. Nah, kerjakanlah. Diam. Yuk, nah. Lima menit Bapak kasih waktu. Inilah berjalan 4 menit nih. Itu mudah tuh. Cuman berapa soal? 5 soal kan? 5 gambar. 5 gambar. Ya lihat ya, arah mata anginnya tuh dilihat biar tidak salah. Dah, jangan ribut lagi nak. Kerjakanlah. Kalau disuruh kerjakan, dikerjakan. Tiga menit lagi. Nah, diam. Belum. Masih ada sekitar 2 menit lagi. 2 menit lagi. Semenit lagi. Dah. Silakan kumpul ke depan. Ke sini. Ke sini. Ayo, ke sini. Yuk. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, duduk kembali ke tempatnya. Duduk kembali ke habitatnya masing-masing. Habit tidak lah, apa dulu? Ya habit. Kalau ke asal masing-masing ke tanah ada. Mau kalian kembali ke tanah? Belum siap? Siap. Ada singkatannya, Simatupang. Tahu Simatupang?
siap mati, tunggu panggilan. Nah, itulah. Sudah, Bapak jelaskan lagi ya. Sekarang Bapak nanya dulu. Gimana belajar hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan? Senang nggak? Sulit? Nah, pasti ada sulit-sulitnya. Kalau nggak sulit, pasti gambar tadi tidak melewat macam itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan tergantung instruksi kan. Nah, misalkan kadang kata Zahira tadi, timur barat, timur barat gitu, atau barat. Malah tukang gambarnya lebih tahu daripada instruktornya, ya. Jadi kalian itu harus bisa mengarahkan orang. Iqbal, sudah dulu nak. Apalagi nak main-main itu, ya. Paham Iqbal? Tingkah laku, kalau misalkan guru jelaskan, itu pahamin ya, jangan ribut, ya. Karena memang itu salah satu adab supaya kamu tuh mendapatkan ilmu, nak. Kalau kamu dari kini tidak beradab, yakinlah, kelak ke depan kelak makin tidak beradab lagi lah tuh. Belajar di sekolah, ya. Bagaimana mungkin kalian mau jadi orang yang dicintai oleh Allah, sedangkan kalian itu tidak menghargai guru, ya. Mana ada boleh duduk macam itu aja Iqbal, tuh nggak boleh Iqbal, ya. Dalam tata cara belajar kepada guru, ini ya Zahira sibuk dengan kukunya, yang lain sibuk dengan apanya, ya. Bagaimana mungkin kalian mau mendapatkan ilmu dari Allah? Oke, ilmunya bagus dapat, tapi berkahnya itu nak, ya. Jadi Bapak simpulkan dulu. Jadi coding itu seperti kode ya, kode perintah. Apa yang ingin kita perintahkan, maka juga harus keluarnya seperti apa yang kita perintahkan. Kalau disuruh kanan, kanan, kiri, kiri. Misalkan tembak ya tembak. Ini tembak malah melempar bom, kan salah. Misalkan main FF kan tadi kata Bapak. Jadi kalau kita dalam situasi kehidupan ini berpikirlah komputasional. Berpikir komputer. Kalau misalkan kita disuruh sama bos, misalkan contoh, Rido, tolong belikan telur 1 kilo. Contoh. Terus dibelikannya ayam 1 kilo. Dipecat nanti lama. Ya dipecat lah. Apalagi kalau sudah main perusahaan. Kamu buatkan anggaran keuangan tahun 2025. Dibuatnya 2023. Nanti kena marah sama bosnya. Sehingga apa? Sehingga setiap melakukan pekerjaan itu, apa yang disuruh, itu yang kita kerjakan. Misalkan, jujur. Ya jujur. Kalau orang korupsi, itu tidak berpikir komputasional. Disuruh berperilaku jujur, disuruh amanah, malah mengambil duit rakyat. Itu berkomputasional enggak? Tidak, itu malah keluar jalur. Orang menjadi pemimpin itu harus jujur, dia malah berbohong. Berbohong kepada orang, berbohong kepada dirinya, dan berbohong juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Jadi Bapak minta sama kamu, kesimpulannya hari ini yaitu tadi, kita harus berpikir komputasional. Dan pelajaran kita tentang arah mata angin dan bagaimana cara membuat bangun datar dengan menggunakan metode game drawing instruction. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Apalagi kamu nih nak, contohnya ya, kalau kamu misalkan ya disuruh pesan, ada pesanan dari orang, Bu, pesan nasi goreng 3, cabai semua. Terus, mohon maaf nih, kamu udah bungkus, terus cabenya ketinggalan. Itu dikomplain enggak sama orang nanti? Bu, mana? Katanya aku pesannya 3, Bu. Cabai galau ngapain ada cabenya, Bu? Itu nanti, mohon maaf, nanti banyak orang yang tidak datang lagi. Atau misalkan, ini galak ketinggalan, cabai ketinggalan. Nah, itu nanti akan menjadi buah bibir di masyarakat. Nanti usaha kamu enggak laku. Ya, misalkan salah kirim, tidak boleh. Makanya kamu harus menjadi orang yang teliti. Ya, kamu mau beli ini, misalkan orang pesan mie ayam 10.000, 5. Ya udah buat 5. Iya, kadang ada 4 kadang. Mau mana satu lagi? Kan repot. Oh iya, udah satu lagi. Apalagi kalau kamu misalkan contoh,
Kamu jualan di Mas Mambang, ngantar ke misalnya mana? Ke Talang Sali, jauh kan? Gara-gara kamu meleng, kamu harus tahunya kan 5, kamu buat 4, datang situ. Ya Pak, aku kan pesan 5. Kamu cek HP. Ah, 5 ketinggal 1. Aku Bu, nanti aku antar lagi. Bolak balik lagi, repot kan? Makanya teliti. Kalau disuruh 5 ya 5. Kalau disuruh, tapi kalau misalkan berlebih nggak apa-apa. Contoh, kalau soal dagang tuh nggak apa-apa. Contoh, kamu jualan jeruk sekilo, kamu udah sekilo, terus kamu mau sedekah dengan orang tuh ditambah sebuah lagi bonusnya, tidak apa-apa. Tidak apa. Kalau seperti itu namanya sistem dagang nabi-nabi itu kadang juga dalam Islam tuh memberi banyak kepada orang. Tapi kalau kita yang sebagai pembeli jangan minta banyak. Bu, tambahlah dikit, Bu, 2 buah lagi, Bu. Jangan. Lapas sekilo kita minta 2 buah lagi. Tidak boleh. Ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mungkin minggu depan kita akan belajar lagi dengan pelajaran yang lain. Sekarang masukkan buku ke dalam tas. Kita persiapan mau pulang. Tasnya disandang ya. Siapan. Ada apa? Kelak, kalau tidak hujan nanti latihan gitu ya. Jam 4 kelak. Ya. Latihan. Kalau tidak hujan. Ayla, Aurel. Ya, Zahira. Jam 4 sini. Ya, udah asar. Ya, kita latihan. Latihan bola, latihan voli. Ridho, kaki kau masih sakit. Mana pula kau nih? Gara-gara apa? Nah, jangan lagi itu. Perbaiki kaki. Kalau pacak nanti tanding kelak bisa ikut. Kenal pot. Dah. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Pak sampaikan ya. Sekarang berdoa dulu, pimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.